Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu berharap anak-anakku senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat untuk terus mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, hari ini kita akan membahas terkait kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Ya, jadi kita akan melihat seperti apa kondisi, seperti apa kebiasaan, tradisi masyarakat Mekah dan juga Madinah atau yang dikenal dengan bangsa Arab sebelum Islam datang. Baik anak-anakku, kita pernah membahas materi sebelum materi ini dan kita mengenal istilah masyarakat jahiliyah. Suatu istilah yang ditujukan kepada masyarakat Arab sebelum Islam datang. Baik anak-anakku, namun label jahiliyah yang diberikan kepada bangsa Arab ini bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Ya, karena bangsa Arab sebelum Islam itu ternyata memiliki akhlak yang mulia, memiliki budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan kala itu. Ya, apa saja budaya-budaya dan tradisi itu? Ya, yang pertama, tradisi keilmuan. Sebelum Islam datang, anak-anakku, bangsa Arab sudah mengenal beberapa macam ilmu. Ya, jadi mereka sudah mengenal tentang ilmu astronomi, ya, yang mereka dapatkan melalui komunikasi, melalui pembauran dengan orang-orang Babilonia. Jadi mereka sudah tahu tentang ilmu perbintangan, mereka sudah tahu tentang benda-benda langit, ya, bintang, planet, galaksi, dan objek-objek yang ada di alam semesta, itu sudah diketahui oleh bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian, bangsa Arab sebelum Islam juga sudah pandai dalam ilmu nasab. Ya, suatu ilmu yang melakukan pengkajian, penelitian tentang silsilah, melakukan identifikasi garis keturunan. Ya, orang yang memahami dengan baik ilmu ini, yang menguasai ilmu nasab ini adalah orang yang cerdas. Karena mereka mengetahui dengan jelas seperti apa alur garis keturunannya itu, sebanyak apapun itu. Ya, jadi orang yang paham ilmu nasab itu pasti orang yang cerdas karena tidak mudah untuk bisa mengingat sekian banyak kita punya nenek moyang, itu bisa diketahui ya itu melalui ilmu nasab ini dan ternyata ilmu nasab ini sudah dipahami, sudah dikuasai oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Baik, adapun ilmu ketiga yang difahami oleh bangsa Arab adalah ilmu rasi-rasi bintang. Nah, ini dikenal juga dengan ilmu astrologi. Ya, jadi suatu ilmu yang mana bisa mengetahui peristiwa dan karakter manusia di muka bumi ini. Nah, meskipun itu sebenarnya sifatnya hanya semacam ramalan. Anak-anakku mungkin tahu bintangnya apa. Ada yang bintangnya Leo, ada yang bintangnya eh, Scorpio. Nah, itu semua diketahui melalui ilmu rasi-rasi bintang ini, ya melalui ilmu astrologi ini. Dan ternyata ilmu ini sudah dipahami oleh bangsa Arab. Kemudian bangsa Arab juga mereka bisa melakukan takbir mimpi. Ya, jadi mereka bisa memaknai pesan yang ada di balik mimpi yang dialami oleh seseorang. Nah, meskipun lagi-lagi itu hanya semacam ramalan, tapi ini satu hal yang luar biasa karena mereka bisa mengetahui, bisa memahami ilmu-ilmu ini. Ya, ini anak-anakku. Jadi sebelum Islam datang, tradisi keilmuan sudah dipahami, sudah dimiliki oleh bangsa Arab. Ya, dan hal ini patut untuk kita teladani anak-anakku di era yang serba modern ini. Ya, kita idealnya
memiliki spirit yang lebih dibanding dengan masyarakat Arab jahiliyah dulu, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, dengan pengetahuan yang belum sempurna yang mereka miliki, ya mereka sudah memahami ilmu-ilmu ini. Lebih-lebih lagi kita, harusnya spirit itu lebih dimiliki oleh kita, karena hari ini kita sudah berislam secara baik, secara paripurna, memahami ilmu beragam keilmuan. Olehnya itu, spirit tradisi keilmuan yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum Islam ini sangat patut dan sangat ideal untuk kita miliki dengan kadar yang lebih lagi. Ya, itu ya anak-anakku. Baik, kebudayaan yang kedua ya yang dimiliki bangsa Arab sebelum Islam adalah berdagang. Nah, ternyata bangsa Arab sebelum Islam ini mereka juga mahir dalam berdagang. Ya, mereka mahir dalam berdagang. Masyarakat yang tinggal di perkotaan yang dikenal dengan ahlul hadar, ya mereka itu bermata pencaharian sebagai pedagang. Nah, jadi kehidupan sosial ekonominya itu ditentukan oleh seperti apa keahlian mereka dalam berdagang. Ya, itu ya. Baik. Kemudian tradisi yang ketiga, ya, jadi tradisi yang ketiga adalah bertani. Nah, kalau tadi masyarakat di perkotaan yang dikenal dengan ahlul hadar, kalau di pedesaan, di pedalaman itu masyarakat Badui. Nah, dikenal dengan masyarakat Badui. Masyarakat Arab yang tinggal di pedesaan, di pedalaman itu dikenal dengan masyarakat Badui dan mereka bermata pencaharian sebagai petani. Nah, sebenarnya di sini sekaligus peternak juga. Ya, jadi mereka memanfaatkan lahan-lahan yang subur atau oase seperti wilayah Taif itu dengan menanam berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran. Iya, ini. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi sudah 3 kebudayaan yang kita tahu yang berkembang sebelum Islam datang di kalangan masyarakat Arab. Yang keempat yakni bersyair. Ya, jadi masyarakat Arab itu mereka sangat senang dengan syair. Ya, menariknya ada salah satu pasar yang sebenarnya menjadi tempat transaksi perdagangan yaitu pasar Ukas. Nah, disitulah terjadi transaksi perdagangan dari saudagar yang berasal dari berbagai penjuru bertemu di pasar Ukas ini. Menariknya, selain menjadi tempat perdagangan, pasar Ukas ini juga dijadikan sebagai tempat pertunjukan syair, tempat persembahan syair. Ya, jadi syair-syair yang sudah digubah itu ditampilkan di pasar Ukas, disaksikan oleh masyarakat yang ada. Dan uniknya syair ini, syair bisa merubah dan memperbaiki strata sosial seseorang. Jadi jika ada penggubah syair yang mana dia kreatif, syairnya menarik, disenangi, dibeli oleh yang menghadiri pertunjukan syair itu, ya dengan seringnya dia membuat syair, dengan kreatifnya dia sering membuat syair, itu bisa memperbaiki strata sosialnya. Mungkin awalnya dia dari kalangan yang dianggap bawah, nah, karena kita tahu di masyarakat Arab itu ada yang dikenal dengan hamba, tapi karena dia kreatif, dia cerdas menggubah syair, bisa saja dia berada di level yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini menariknya nih syair. Jadi penggubah syair ini kalau kita analisa memang mereka adalah orang-orang yang punya daya nalar yang baik, punya daya kritis yang baik. Ya, itu ya anak-anakku. Baik, selanjutnya yang kelima, menghormati tamu. Ya, jadi ini adalah satu lagi kebudayaan Arab sebelum Islam yang sangat patut untuk kita teladani, sangat patut untuk kita aktualisasikan, yaitu menghormati tamu. Ya, jadi bangsa Arab itu selain mereka adalah orang-orang yang pemberani, mereka adalah orang-orang yang teguh pada pendiriannya, mereka juga sangat memuliakan tamu. Mereka adalah orang-orang yang dermawan dan sangat memuliakan tamunya. Bahkan ada kisah
seorang laki-laki Arab yang kedatangan tamu dan dia dari kalangan sebenarnya kurang mampu. Satu-satunya harta yang dia miliki adalah onta. Jadi onta itulah yang dia gunakan untuk um, mencari rezeki. Namun karena dia kedatangan tamu dan dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada tamu itu, laki-laki Arab ini sanggup menjual onta satu-satunya yang dia miliki hanya untuk menyuguhkan makanan kepada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Ini saking dihargainya tamu oleh bangsa Arab. Ya, itu. Baik, kemudian yang keenam, bangsa Arab adalah orang-orang yang menepati janji. Ya, jadi bagi orang Arab, janji adalah hutang. Harus mereka bayar. Jadi melanggar janji, ya itu bagi bangsa Arab itu mereka tidak tidak sangat tidak tidak sangat tidak sangat mereka tidak setuju dengan perilaku memungkiri janji. Ya, karena bagi mereka janji itu adalah hutang dan hutang harus dibayar. Ya, baik anak-anakku, ada 6 kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang sudah kita bahas. Dari keenam-enam ini adalah semua mengandung nilai-nilai positif, mengandung nilai-nilai kebaikan yang sangat patut untuk kita teladani. Keenam kebudayaan ini sangat sejalan dengan ajaran Islam, sangat sejalan dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi dalam ajaran Islam, tidak ada satupun yang bertentangan. Ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam dengan tradisi-tradisi kebaikan sebelum datangnya Islam itu sangat sejalan, sehingga kalau kita lihat kondisi kekinian, ya di Arab itu mayoritas menganut agama Islam. Itu salah satunya adalah keterkaitan erat antara budaya-budaya positif yang dimiliki bangsa Arab sebelum Islam dengan ajaran-ajaran keislaman, ajaran-ajaran kebaikan yang terkandung dalam ajaran Islam. Baik anak-anakku, mempelajari tentang masyarakat Arab sebelum Islam bukan berarti kita hanya melihat sisi negatifnya, tetapi yang terpenting adalah kita melihat sisi positifnya dan bagaimana kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai positif itu, ya agar dampak dari kebaikan dan nilai-nilai positif yang kita lakukan, yang kita teladani, itu akan kembali kebaikannya kepada diri kita, kepada lingkungan kita, kepada agama dan kepada negara kita. Baik, Ibu pikir materi untuk hari ini cukup. Silahkan anak-anakku bisa menambah referensi dengan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan materi ini. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.